ada tahlilnya. Beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak pakai gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi tinggal landas ya kan. Emak-emak kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman tangan yang gak enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Artikulasinya lah. Sambil gitu ya Allah. Sambil berzikir tercium pula bau mie kuah. La ilaha illallah. Anak ribut, la ilaha illallah. Diam kau nak la ilaha. Diam kau la ilaha. Seperti bapak kau nanti bapak kau. Ya Allah. Kalau anak masak kayak siapa bu? Kalau anak bandar kayak siapa bu? Nggak pernah kayak ibu. Ini luar biasa. Iya kan? Sampai di samping bendahara pula juga la ilaha illallah. Bendahara buat buku, dibuka-buka ngarep dulu, buka tutup. Wah, 4 bulan wah, la ilaha illallah. Berapa? 40.000. La ilaha. Ada balik, mau berapa? Sambil zikir. Ada itu? Ada? Apa dari wajah? Tidak apa-apa. Itu pun masih Allah ridho. Iya. Walaupun kita nggak khusyuk. Apa kata Allah? Hadis qudsi. Ana ma'a abdi ma faqarani wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hamba kata Allah yang bibirnya itu komat kami bergerak-gerak menyebut aku. Belum lagi hudur hatinya. Walaupun tak hudur hati itu, mulut bergerak-gerak, itu Allah sudah ridho daripada sama sekali nggak zikir. Makanya zikir itu 3 macam. Zikir lisan, zikir qalbi, zikir khafi atau zikir sir. Kalau lisan cuma mulut berzikir, hati belum hadir. Masih boleh, boleh. Itu dulu awalnya. Nggak mungkin kita bisa jalan tanpa jatuh dulu. Maka sebelum naik ke atas, tingkat bawahnya biasakan mulut zikir. Naik kedua, zikir qalbi, mulutnya pun hati merasa, hati ngikut. Yang ketiga, lebih hebat lagi. Apa namanya? Zikir khafi, sir, fana dia sampai dengan ucapan dafana. Kenapa fana? Hatinya mampu menyaksikan kebesaran Allah ketika dia berzikir sampai tak terasa lagi udah berapa kali dia berzikir kepada Allah. Itulah menunjukkan namanya zikir sir. Pernah ibu fana dalam hidup? Dulu loh, masih gadis dulu. Duduk sama abang tuh di bawah pohon belimbing, ya kan 3 jam duduk ada kepinding. Terasa bu? Terasa? Enggak, karena hati ibu hanya menyaksikan dia, lupa sama itu namanya fana. Artinya sekitar dan nggak terasa lagi, karena fokusnya pada satu saja. Maka tak kalah orang sampai zikir sir, hatinya menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi awalnya zikir lisan dulu. Maka kalau biasakan mulut kita ini, biasakan berzikir. Jelas ya? Ada. Berarti orang menganggap nikmat itu yang hebat kalau namanya uang harta. Sementara yang dikasih Allah itu hebat. Kita masih bisa minum kopi aja dan nikmat luar biasa kok. Masih berjumpa sama keluarga itu nikmat yang gak terhingga itu. Kita masih jumpa kawan-kawan nikmat yang luar biasa. Untuk apa nikmat yang hebat-hebat, tapi nikmat yang hari-hari kita gak dapat, gak guna. Apalah arti uang sudah banyak tapi payah kali makan kok. Berapa banyak orang uang udah berlimpah-limpah miliaran, kadang tapi makan pun gak boleh, makan daging ada kolesterol. Mau makan nanti udang galah, jantung koroner. Mau makan pula namanya itu kari kambing ada hipertensi. Anda makan pula namanya tumis kangkung asam urat. Mau makan pula tapi ada asam lambung. Mau makan nasi diabetes. Lama-lama pakai beras jantung buah bayam loyo. Cari uangnya mati-matian, nikmatinya susah. Kayak namanya itu keledai, membawa banyak barang tapi nggak bisa menikmati yang dibawanya. Bukan gak banyak sekarang. Capek-capek orang korupsi kan, simpan uang 1 triliun, makai pun tak berani dia. Alasan tanggung lah ya Allah, nggak ada nikmatnya. Bahkan berapa banyak orang simpan uang banyak-banyak di bank, saya nggak salahkan. Cuma saya tanya saja, awal simpan uang di bank sampai 10-30 M, pertanyaannya, pernah dipegangnya uang tuh? Enggak. Pernah dia lihat? Enggak. Dipakainya? Enggak. Siapa yang pegang? Bank. Siapa yang gunakan? Bank. Siapa yang untung? Bank. Siapa yang dihisap? Kita. Hisapnya dalam ke kita, meninggal kita di bagian waris. Awak dapat apa? Dapat hisapnya. Makanya nggak ada nikmat yang gratis.
Yang ibu pakai mukena nih, ini pun nanti ditanya Allah. Ibu punya baju seputih 20, Allah tanya semua tuh sampai 40. Betul. Betul ya? Sampai jam berapa berceramah? Itu dulu ini kan? Anda sekali lagi lah ya. Udah, semua yang Allah kasih dihisab. Makanya kalau ingin ringan hisabnya, salah satunya apa? Pakai nikmat itu dalam ibadah, biar ringan hisabnya. Punya atas 40 dihisab semua. Oh, minggu depan sholat tasbih, aku pakailah semuanya kan? Aku bawa semua, biar ringan hisabnya. Itu ada kerjaan namanya. Itu penting. Kalau nggak dipakai, bagi supaya ringan hisab itu. Aneh ya? Makanya sungguhlah kadang manusia kalau lupa sama keterlaluan. Orang ngasih kita sekali, kita bilang terima kasih. 10 orang ngasih kita bilang terima kasih. Allah ngasih kita sering, tapi mulut ayah bilang alhamdulillah. Bangun dari tidurnya, terbuka bola mata, tapi tak terasa itu nikmat, maka biasa-biasa saja dia. Coba tadi mata udah nggak terbuka lagi, apa nggak bahaya? Ya Allah ya Rabb, masih bisa kulihat dunia ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kau buat aku bisa melihat. Syukur dia. Duduk dia di atas pemberian. Alhamdulillah ya Allah, nggak sakit uratku, nggak terjepit uratku ya Allah. Masih bisa aku duduk ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Masuk kamar mandi, bisa buang air kecil, keluar. Alhamdulillah ya Allah. Kalau nggak terbuang apa nggak sakit aku ya Allah. Makanya orang semua hafal ucapan alhamdulillah, tapi tidak semua orang mampu mengucapkan alhamdulillah. Betul Bu? Itu dia. Gimana mau pandai bersyukur? Makanya kalau ingin pandai bersyukur gampang. Caranya lihatlah pada diri kita. Apa yang ada sama kita, lihatlah. Dengan kita mau melihat, maka kita akan sadar. Dengan sadar akan berubah. Maka orang nggak akan pernah jadi berubah kalau nggak pernah sadar. Tak mungkin orang sadar kalau nggak lihat dirinya. Tapi dengan dia lihat dirinya, dia sadar, maka dia akan berubah. Apa contohnya? Ya kayak ibu lah, mohon maaf ya Bu, saya perhatikan ibu-ibu semua penampilannya kalau bahasa orang Solo perfect nampaknya ini matching bahasa orang komplek ya kan, cocok bahasa kita. Nggak ada yang pakai lipstick mencong-mencong ke atas, nggak ada. Bahkan mukena tetap di kepala, nggak ada di bawah, di kuat. Sampai antara baju sama tas pun cocok kali warna perpaduannya kan. Ya, saya mau tanya, kenapa lah ibu bisa secantik ini penampilannya? Apa penyebabnya? Karena Allah. Coba semua. Jangan ibu bilang dari sononya. Ya, kenapa ibu bisa secantik ini? Apa penyebabnya? Karena Allah. Nggak ada duit? Ada uang pun bisa cantik juga. Apa? Satu aja. Sebelum ibu keluar rumah, tadi ibu berkaca. Ketika kita berkaca, yang kita lihat siapa di situ? Coba ibu lihat orang lain, nggak secantik ini ibu. Karena ibu lihat diri ibu, tahu mana yang kurang, perbaiki cepat, keluar sempurna. Artinya siapa yang kaji dirinya pasti yang lebih baik. Gak akan mungkin orang jadi baik kalau nggak pernah lihat diri sendiri. Itulah yang dikatakan Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, tak mau sibuk dengan aib kekurangan orang lain. Gajah di pelupuk mata tak terlihat, sumur di seberang sungai dia kelihatan. Apa artinya? Buruk dia nggak malah dikajinya, tapi buruk orang dikajinya. Maka inilah yang menyebabkan orang payah jadi baik, kena nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Kena nggak melihat dirinya. Ini bulan Ramadan, banyak-banyak mengkaji diri. Insya Allah kita akan jadi baik. Apalagi Ramadan ini kan bulan spesial, luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau umatku tahu apa yang terkandung pada Ramadan, niscaya semua umatku ingin sepanjang harinya menjadi Ramadan. Kalau bisa Ramadan itu setahun, nah itu kalau tahu. Kalau ungkapan andai-andai berarti maknanya belum terjadi. Ambil contoh. Kalaulah hari ini ada okat, contoh.
Bukan saya minta pokat, jangan salah paham, jangan salah paham.